Pengikutnya terombang-ambing di atas badai. Semua orang minta tolong. Tapi minta tolong pada siapa? Karena nanti musuhnya ketakutan. Semua orang ingin menyelamatkan diri. Derasnya harus membuat semua perkembangan maju tanpa ampun. Korban kasus berjatuhan bersama para pendosa. Mereka terkena kamar juga mereka yang memberikan kesan sangat siang saat mengingatkan akan kejadian akhirnya menyampaikan. Namun tak demikian halnya sang Prabu Satyabrata yang taat pada sang Prabu menjadi perahunya dengan binatang piaraan berjenis-jenis tanaman yang kehidupan serta ketujuh sabda resi sebagai penasehatnya seperti pesan manusia ajaib beberapa gitu kan ini kira perahu menghabiskan buatan perahu karena ditarik ditanduk ikan ajaib yang pernah ditolongnya. Beberapa kali perahu Satyabrata terombang-ambing di tengah laut sampai akhirnya tiba di danau Turuni dan air perlahan surut. Sang Prabu Waiswata Manu dan pengikutnya menghaturkan terima kasih pada ikan ajaib yang ternyata adalah jelmaan Dewa Wisnu sebagai awatara untuk menyelamatkan dunia dari kehadiran yang banyak orang-orang yang datang dari kok berjalan merekanya Waiswata Manu dan seluruh binatang tumbuhan dan segala yang ditempatkan pangerannya selamat dari badai angin dan menjadikan keturunan seperti penghuni. Kapan dan dimanapun ada rumah merajalela, maka aku sendiri akan menerima menyelamatkan dunia. Ikan manusia pun berubah menjadi Dewa Wisnu dan memberi keyakinan pada Waiswata Manu. Tugas menjadi keselamatan dunia berikut ditentukan oleh sang Purmawatara. Purmawatara adalah penjelmaan kedua Dewa Wisnu yang memiliki pura-pura raksasa. Awatara ini muncul pada masa Satya. Menurut kitab Karwa, Purmawatara bernama Akupang. Menurut berkali kitab Purana, Dewa Wisnu mengambil tiga pura-pura atau pura dan mengambil di dasar laut itu konon ada harta karun dan tirta amarta yang membuat peminumnya akan hidup abadi. Para dewa dan asura berlomba-lomba mendapatkannya. Untuk mengaduk laut itu mereka membutuhkan sebuah
gunung bernama Mandaragiri yang digunakan untuk mengaduknya. Para dewa dan asura mengikut gunung dengan naga Basuki lalu memutarnya. Di sana tepatnya di Gunung Mandara. Sementara Kurma menopang dasar gunung, Dewa Indra memegang puncak gunung agar tidak terangkat ke atas. Setelah sekian lama, Tirta Amerta berhasil didapat dan Dewa Wisnu mengambil alih. Cerita Kurma Awatara menjadi kisah pemutaran Mandaragiri dalam Adipalwa. Disangka pada zaman terjadi Indra, para dewa dan asura berpindah di puncak gunung Mandara. Untuk mencari cara mendapatkan Tirta Amerta yaitu air suci keabadian, karena siapapun yang mampu meminumnya maka ia akan memperoleh hidup abadi. Kalau kalian menghendaki Tirta Amerta, aduklah lautan Sera Negara, sebab dalam lautan itu mendapatkan Tirta Amerta ada rindu kejahatan. Setelah mendengar perintah yang Narayana, berangkatlah para dewa dan asura ke laut Segara. Terdapat gunung Mandaragiri dan Santanippa atau Pulau Santa. Dia 11.000 gunung beserta segala isi disambut oleh sang Anantaresura. Setelah mendapat izin Dewa Segara, Gunung Mandara dijatuhkan di laut Kisara sebagai tongkat pengaduk lautan. Seekor kura-kura ataupun raksasa bernama Amrupa, jelmaan Wisnu menjadi dasar gunung itu untuk menahan agar Gunung Mandara tidak tenggelam. Menurut Wangsit yang Widi, kita harus mengaduk lautan susu. Itu hanya dapat dikerjakan dengan bantuan Dewa Naga Basuki. Naga Basuki menjadi tali melilit lereng gunung itu. Dewa Indra duduk di puncak agar gunung itu tidak melambung ke atas. Setelah siap, para dewa raksasa dan asura mulai memutar gunung Mandara dengan menarik tali di depan dan di belakang. Para dewa memegang ekor, sedangkan para asura dan raksasa memegang kepala naga. Mereka menggebu mengaduk lautan dengan mendapatkan Tirta Amerta sehingga laut bergilir. Kedua pihak kian bersemangat memutar gunung sampai Mandaragiri menyala. Naga Basuki menyemburkan bisa, membuat asura raksasa kepanasan. Dewa Indra memanggil bendung, lalu menghujani para asura dan raksasa. Lemah sekala binatang di Mandaragiri dan minyak kayu hutannya membuat lautan Keseranawa mengental. Pemutaran Mandara pun makin hebat. Sementara itu sang Akupa sebagai bedawang mala. Kekuatan dewa dan danawa itu menyebabkan lautan susu menggelora. Para dewa dan danawa itu semakin giat memutar naga yang melilit gunung Mandara. Jagat raya pun menggelegar. Karena terus diaduk, ombak samudra jadi bagaikan gunung penghuni lautan seperti terlempar dari air. Lama-lama samudra mengental dan mengeluarkan cairan seperti minyak berwarna keputihan. Tiba-tiba terlihat cahaya panas tengah lingkaran Arda Chandra. Di tengah gulungan ombak yang ganas, tiba-tiba muncul dua sosok bayang, Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Hei, ada sinar terang benderang, apa itu? Cahaya itu ternyata berasal dari sebuah benda bernama Kastubamani. Tanpa membuang waktu, para dewa mengambilnya. Lalu, mana Tirta Amerta? Ayo, aduk lebih kencang biar Tirta Amerta muncul. Karena Tirta Amerta belum juga ditemukan, mereka kembali mengaduk. Tak berapa lama dari laut muncul kuda putih, Ancers suara. Lihatlah. Ladalah, mana Tirta Amerta? Aku jadi kecil hati, apa Tirta Amerta benar-benar ada atau hanya mitos? Tiba-tiba seberkas sinar muncul dari samudra. Lihatlah sinar itu yang kita cari. Ayo kejar. Dari tengah sinar muncul sosok bidadari Dewi Mohini memegang sebuah kendi Tirta Amerta. Para dewa dan danawa segera menyeruduk hendak merebut kendi, namun para danawa lebih dulu mengambilnya. Hahaha, kita lebih dulu mendapatkan kita ini. Karena dewa berada di ekor, terlambat mendekati bidadari. Karena dewa berada di ekor, terlambat mendekati bidadari. Setelah Tirta Amerta muncul, Dewa Wisnu muncul dari laut. Wah, kecolongan, kita harus pasang muslihat merebut Tirta Amerta dari danawa. Beberapa saat kemudian, Dewa Wisnu berubah wujud menjadi Putri Jelita. Dan Dewi Jelita itu terbang menuju para danawa yang sedang berpesta. Wih, cantik ningan. Mengapa dia menuju kemari? Apa dia mau ikut pesta? Wih, seumur hidup belum pernah kulihat Dewi segini jelita.
sudah berhari-hari memeras dirinya demi Tirta Amrita. Dan Dewi Jelmaan Wisnu menuruti saja kata para Danawa. Setelah Dewi Jelmaan Wisnu menemani Danawa berpesta, diiringi minum-minuman beralkohol, sambil kegirangan karena Tirta Amrita telah dipegang, akhirnya semua Danawa pada mabuk. Tidur pula seperti mati, mereka meninggalkan kendi Tirta Amrita bergeletak begitu saja. Tak beberapa lama Danawa pada sadar bangun jumpalitan mencari kendi yang tadinya dibiarkan tergeletak. Wah, kita diperdaya. Waduh, ternyata Dewi itu Jelmaan Wisnu. Saat itulah Dewi Jelita itu berubah menjadi Wisnu dan melarikan kendi Tirta Amrita. Seketika itu, para Danawa bangkit mengejar Dewa Wisnu. Semua Danawa mengejar Dewa Wisnu dan para dewa yang melihat kejadian serentak itu ikut membantu Dewa Wisnu dan terjadi perang hebat dewa dan Danawa. Sementara itu, Dewa Wisnu ingin mengakhiri perang di sisi Sirarnawa ini. Aku harus segera menghentikan pertikaian ini. Toh kendi Tirta Amrita sudah di tangan, akan aku pergunakan senjata kasihku. Ini tak bisa dibiarkan berlama. Benar, Dewa Wisnu tak menunggu lama, lalu melepas senjata cakra Sudarsana bagai kilat di siang bolong gelegar menghabiskan darah. Cakra Dewa Wisnu menembas ke sana kemari menghabisi Danawa, dan banyak yang mencebur ke dalam laut. Akhirnya perang tanding dewa dan Danawa di tepi Sirarnawa itu dimenangkan oleh para dewa. Mereka kembali ke kayangan dengan sukaria karena mereka telah mendapatkan Tirta Amrita dengan gemilang. Tak ada terlewatkan, semua meminum Tirta Amrita sehingga para dewa hidup abadi. Namun tak dinyana. Di antara para dewa yang berpesta Tirta Amrita ada sosok Danawa turunan Wiprasiti menyelip. Aku harus ikut meminum Tirta Amrita. Aku haus. Aku juga ingin hidup abadi dengan meminum Tirta Amrita. Namun kehadiran Dewa Siluman itu diketahui oleh Dewa Surya dan Dewa Chandra. Awas, ada Dewa Siluman di antara kita. Mendengar teriakan Dewa Surya dan Dewa Chandra, Dewa Wisnu langsung melepaskan cakra Sudarsana. Belum sempat Dewa Siluman menelan Tirta, senjata cakra sudah menembus lehernya sampai putus. Karena kepala dewa sudah terkena Tirta Amrita, ia melayang-layang abadi di angkasa. Hei Surya Chandra, aku tak terima perlakuan ini. Saatnya nanti akan kutelan kau hidup-hidup. Maka dari sinilah mitos Surya dan bulan kepangan ditelan sang kelakar dilanjutkan Waraha Awatara.